A True Martial World, Bab 144. Judul, Drum Langit Guntur. Harus dikatakan bahwa kekuatan mengejutkan dari seorang ksatria kerajaan sangat hebat, terutama di kalangan elit muda yang hadir. Siapa yang tidak ingin memberikan kontribusi besar untuk dijadikan bangsawan? Ksatria kerajaan adalah titik awal untuk semua orang. Tetapi beberapa orang mungkin tidak pernah mencapai titik awal ini sepanjang hidup mereka. Sekarang, Yi Yun, seorang anak yang lebih pendek dari mereka dengan kepala, adalah seorang ksatria kerajaan. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada Yi Yun, terutama 6 pemuda di belakang telinga besar Liu yang menatap Yi Yun dengan mata berkilauan. Tanpa kata-kata tidak akan ada seni bela diri. Di dunia ini di mana kekuatan paling penting, tidak ada yang memisahkan satu sama lain. Anak ini keluar dari alam liar yang luas sebagai rekrutan dan sudah dianugerahi gelar ksatria kerajaan. Aku memilih dari begitu banyak jenius dalam klan keluarga besar dan mereka hanyalah elit Jin Longwei. Kamu hanya memilih seorang jenderal di antara para kurcaci. Di alam liar yang luas, para kultivator umumnya memiliki standar rendah, jadi bakat sesekali tidaklah aneh. Bahkan jika mereka mencengangkan, dengan standar kita dapat dengan mudah menyapu mereka di Cloud Wilderness. Pemberian ksatria kerajaan ini pasti permainan anak-anak. Orang-orang menggunakan Yuan Qi untuk berdiskusi secara pribadi. Karena perbedaan status antara bangsawan dan rakyat jelata, mereka tidak berani mempertanyakan Yi Yun. Di Cloud Wilderness, sebagian besar orang di kerajaan memilih hanya untuk mengarang jumlahnya. Kebanyakan dari mereka tersingkir setelah babak pertama. Tetapi di kerajaan surgawi Tai'ah, semua talenta muda berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Kebanyakan dari mereka diasuh oleh klan keluarga besar, dan semuanya dianggap elit. Pertarungan pemilihan adalah adegan yang menggembirakan, dengan putaran pertempuran, persaingan, dan hasil yang tragis. Jadi talenta muda yang menonjol di antara klan keluarga besar memiliki kompleks superioritas yang sangat besar. Mereka merasa bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Nyatanya, superioritas mereka bukannya tidak berdasar. Dalam keadaan normal, talenta muda dari padang gurun yang luas tidak dapat dibandingkan dengan talenta dari dataran tengah. Begitu, jadi anak ini berasal dari Cloud Wilderness. Siapa namamu adik kecil? Telinga besar Liu menyentuh janggutnya dan menyaksikan sambil tersenyum pada Yi Yun. Aku Yi Yun. Yi Yun menangkupkan kedua tangannya. Oh, Yi Yun. Telinga besar Liu mengangguk. Menarik nak, di masa depan kita akan jadi pesaing. Telinga besar Liu berkata tanpa basa-basi. Di sampingnya, Zhang Tan berkata, ini mungkin tidak akan terjadi. Perairan dangkal tidak bisa menampung naga. Setelah Yi Yun lulus pelatihan perekrutan, dia tidak mungkin tinggal di bawahku. Aku tidak berpikir aku bisa menahannya. Kultivator Jin Longwei yang luar biasa memiliki pengaturan khusus. Mereka yang menonjol sampai mendapat pandangan Komandan Jin Longwei akan diberi penunjukan khusus oleh Komandan. Karena itu, Zhang Tan tidak akan bisa menahan Yi Yun di bawahnya. Telinga besar Liu tahu apa yang dimaksud Zhang Tan, saat dia menggelengkan telinganya yang besar dan menatap Zhang Tan dengan tatapan tak percaya. Zhang tua, kamu yakin percaya diri? Hahaha, kamu juga. Kata-kata Zhang Tan penuh dengan kepura-puraan, membuat Yi Yun terdiam. Sementara di klan suku Tao, Zhang Tan tampil sangat serius, tapi sekarang di kamp Jin Longwei, di depan saingannya, dia juga lumayan pandai mempermalukan. Sepertinya ketika tentara berkumpul, mereka suka menyombongkan diri, mengekspresikan kekuatan pasukan atau kekuatan mereka sendiri. Namun sombong ini akan membangkitkan daya saing orang lain. Telinga besar Liu sangat tidak puas. Dia berkata kepada Yi Yun, adik, lihatlah sekeliling. Butuh beberapa saat sebelum Jenderal Yan tiba. Telinga besar Liu menepuk bahu Yi Yun dan menatapnya dengan penuh arti. Lapangan Jin Longwei besar, mencakup jarak lebih dari 300 meter. Benda yang paling mencolok adalah drum besar di tengah alun-alun. Permukaan drum berwarna hitam. Dibutuhkan sekitar 7 hingga 8 orang yang mengelilinginya sebelum mereka bisa membawanya. Drum ditempatkan di atas braket dan braket itu setinggi 10 meter dan terbuat dari besi hitam. Kaki logam itu terkubur dalam-dalam ke tanah. Di depan drum, ada platform yang terangkat. Seseorang bisa berdiri di atas panggung untuk memukul drum. Paha adalah tulang kaki binatang ungu dan salah satu ujungnya dihubungkan ke braket drum dengan rantai logam. Drum ini sangat mengesankan. Telinga besar Liu memperhatikan ketertarikan Yi Yun pada drum dan berkata di sampingnya, itu adalah Thunder Sky Drum. Aku tidak yakin apakah kamu telah melihat pertempuran antar pasukan. Tentara akan berbaris dan menunggu. Ketika perintah dibuat untuk mengisi daya, drummer spesialis akan memainkannya. Inilah yang dimaksud dengan membangkitkan semangat dengan hentakan drum. Dan ketika tentara ditarik, seorang penabuh akan menabuh drum, demikian pepatah, pukul drum dan tarik pasukan. Drum langit guntur ini adalah genderang perang ibu kota Jin Longwei kita.
Selama perang, ia dibawa ke garis depan. Jika ditabuh akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Saat tentara kita menyerang, mereka akan mendapatkan kekuatan dari ketukan genderang, memberi mereka moral yang lebih besar dan melipat gandakan kekuatan pertempuran mereka. Jadi, ini drum perang. Yiyun menyentuh pipinya saat dia dengan hati-hati melihat drum. Di era metal dingin, perang membutuhkan drum. Salah satu alasannya adalah memberi sinyal untuk menyerang, alasan kedua adalah untuk meningkatkan moral para kultivator. Bagi tentara, pentingnya memiliki drum yang bagus sangat penting. Telinga besar Liu melanjutkan, kulit drum Thunder Sky Drum ini terbuat dari kulit kerbau surgawi. Kerbau surgawi ini memiliki garis keturunan dari binatang dewa, kerbau surgawi. Ini dapat dianggap sebagai binatang buas primordial. Kulitnya tahan terhadap pedang dan tahan terhadap api. Kembali pada hari itu, penguasa kota ibu kota surgawi membunuh seekor kerbau surgawi. Dia merendam kulit dalam larutan selama 10 tahun, dan setelah 10.000 sampah, kulit ini digunakan sebagai kulit genderang perang. Setiap ketukan pada drum langit guntur ini akan menghasilkan gaya getaran sebagai respons. Kultivator tanpa basis yang kuat tidak akan berani mengalahkannya, karena gempa susulan dapat menghancurkan mereka. Kerbau surgawi dari binatang surgawi terlihat seperti sapi tetapi hanya memiliki satu kaki dan memiliki raungan yang memekakkan telinga. Catatan menunjukkan bahwa seorang kaisar kuno menggunakan kulitnya untuk drum dan menggunakan tulang binatang petir, yang menciptakan suara yang dapat didengar di seluruh langit dan di bumi, mengesankan seluruh dunia. Telinga besar Liu menamparkan braket drum langit guntur dan berkata dengan bangga. Bagaimana, apakah kamu merasakan keindahan drum? Saat Jin Longwei tidak berperang, guntur langit guntur ini disimpan di alun-alun. Anggota Jin Longwei yang menjalani pelatihan akan merasa bangga dengan mengalahkannya. Biasanya, seorang Purple Blood tahap awal hampir tidak bisa mengalahkannya sekali atau dua kali dan mendapati dirinya kelelahan setelahnya. Rebound Shock benar-benar bisa menghancurkanmu. Telinga besar Liu berkata dengan ekspresi puas yang ekspresif. Setelah mendengarkan pengantar, Yiyun mengalami lonjakan darah panas. Tidak ada yang tahu dari tulang kuno seperti apa stick drum yang berat dan tebal itu dibuat. Itu membuat Yiyun ingin mengambilnya dan mencoba mengetuknya. Lihat di sana, telinga besar Liu menunjuk ke samping. Drum langit guntur menguji ketahanan dan kekuatan tubuh kultivator, sementara formasi di sana menguji gerakan kultivator. Yiyun melihat ke arah yang ditunjuk oleh telinga besar Liu dan melihat bahwa di samping Thunder Sky Drum ada tanah kosong. Di tanah kosong, ada deretan besar yang dicat. Arai ini tampak segi 8 besar. Di atas formasi itu melayang selusin bola api yang terbakar. Bola bulat ini berwarna merah dan tidak ada hubungannya dengan apapun. Itu bisa terbang bebas di udara, yang menarik Yiyun. Haha, bola-bola ini disebut Frost Metal Blood Balls. Di parit laut dalam, ada tiram darah besar. Tiram darah ini adalah binatang buas dan bisa menelan hiu. Tiram darah akan menyerap debu logam beku di lautan dan menggabungkannya ke dalam dirinya sendiri untuk membentuk mutiara metalik yang disebut bola darah logam embun beku. Bola darah logam embun beku seukuran kepalan tangan memiliki berat lebih dari 100 pon dan dapat digunakan untuk membuat senjata dan benda magis lainnya. Itu sangat berharga. Lihatlah bola darah Frost Metal itu. Sebuah rune telah diukir pada masing-masingnya. Menggunakan kekuatan Arai, Frost Metal Blood Balls dapat terbang di udara dengan kecepatan ekstrim. Jika salah mengenai tubuhmu, itu akan menyebabkan cedera serius. Jika kamu tidak beruntung, kamu bahkan bisa mati. Dengan perkenalan telinga besar Liu, Yiyun memandang sedih pada selusin bola darah logam embun beku. Ada desas-desus bahwa di bawah bulan purnama, tiram raksasa akan mengapung di permukaan laut, dan meminjam cahaya bulan untuk melembutkan tubuhnya, akan memadatkan mutiara. Inilah yang disebut bulan terang di laut yang menumpahkan air mata. Mutiara ini merupakan penggabungan dari sari tiram raksasa. Jika dipetik dan diseduh dengan herbal, meminumnya akan bagus untuk tubuh seseorang. Yiyun tidak menyangka bahwa Kam Jin Longwei menggunakan mutiara yang sangat berharga dalam sebuah formasi untuk menguji keterampilan gerakan seseorang. Melihat arai segi 7 tanah kosong, Yiyun memahami prinsip-prinsip arai. Seorang kultivator akan berdiri di tanah kosong dan berusaha menghindari serangan bola darah logam embun beku. Siapapun yang memiliki kecepatan gerakan yang lebih baik akan menghindarinya dengan lebih baik. Sebuah Thunder Sky Drum dan arai Frost Metal Blood Balls adalah tes yang mencakup dua aspek dasar seorang kultivator. Hanya dari sini, dapat dilihat bahwa Kam Jin Longwei memiliki warisan yang hebat. Baik Thunder Sky Drum dan arai Frost Metal Blood Balls sangat mahal. Di Cloud Wilderness, mereka akan diberi label harta karun. A True Martial World, Bab 145. Judul, Mulai Arai. Saat Yiyun tenggelam dalam pikirannya, dia melihat seorang pria muda mengenakan warna merah, berdiri di dalam formasi segi 8. Pemuda ini berumur sekitar 14 tahun dan dia berpakaian mewah,
tampaknya bukan kelahiran biasa. Mulai lari, aku akan mencoba gerakanku. Pemuda itu sangat percaya diri. Formasi bola darah logam embun beku, mulailah dengan 10 tingkat kesulitan. Saat pemuda itu mengucapkan kata-kata itu, beberapa pemuda lain di sampingnya tertawa. Hahaha, Master Muda Jijang memiliki keberanian besar untuk segera memulai dengan 10 tingkat kesulitan. Arai Frost Metal Blood Balls ini berbahaya, jika kamu tidak hati-hati kamu bisa mematahkan tulangmu. Seperti yang mereka katakan, mereka menyalakan arai. Di samping tanah segi 7 adalah platform batu. Di dalam platform batu, ada deretan kristal merah. Warna merah kristal semakin dalam di sepanjang barisan dan kristal tertinggi berwarna merah darah. Ada 3 baris kristal, dengan 10 kristal membentuk satu baris, menghasilkan total 30 kristal. Sekelompok orang menyalakan 10 kristal merah, yang juga dikenal sebagai tingkat kesulitan 10. Tingkat kesulitan ke-10 ini menguji reaksi kultivator terhadap serangan oleh 10 bola darah logam embun beku ini. Master Muda Jijang ini baru berusia 14 tahun, seperti yang diharapkan dari pepatah, pahlawan berasal dari anak muda. Setelah formasinya dihidupkan, bola darah logam embun beku segera mulai terbang dengan kecepatan ekstrim. Setiap warna darah meninggalkan buram kemerahan samar. Mereka bergerak sangat cepat, membentuk garis-garis acak dan sangat mempesona untuk dilihat. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan bergegas masuk. Pemuda itu melompat dan berbalik dalam barisan seperti macan tutul yang gesit. 10 mutiara darah bahkan tidak berhasil menyentuh lengan bajunya. Setelah arai itu menyala selama 15 menit, itu perlahan melemah. Pemuda kaos merah keluar tanpa cedera dari barisan. Wajahnya sedikit merah dan jelas, dia masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Master Muda Jijang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari tempat ketiga ujian selatan negara bagian Jing. Tentu saja, ujian selatan dipenuhi dengan kultivator. Bagi Master Muda Jijang untuk peringkat ketiga akan membuatnya berbeda. Jika aku harus mengatakan, Master Muda Jijang harusnya menjadi ksatria kerajaan. Beberapa Master Muda negara bagian Jing bergema satu sama lain dan saling memuji. Mereka adalah Master Muda dari negara bagian Jing, jadi memuji satu sama lain adalah hal yang biasa. Para Master Muda ini berusia 13-15 tahun. Beberapa anak dari klan keluarga besar akan bergabung dengan Jin Longwei di atas usia 15 tahun. Bisa dikatakan mereka sedang berada di puncak masa mudanya, cerdas dan gagah berani. Itu adalah periode ketika mereka mengira mereka adalah pusat dunia. Aku katakan, sedikit darimu, apakah kamu ingin mencoba? Beberapa Master Muda melihat ke arah beberapa pemuda di dekatnya. Para pemuda ini memiliki kulit yang kasar. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang dan gagah. Dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah membuka mulut dan diam di sudut. Mereka memiliki kehadiran yang lemah. Mereka jauh lebih tua, bahkan yang termuda berumur 17 tahun. Beberapa dari mereka berusia di atas 20 tahun. Jelas, mereka adalah kultivator dari padang gurun yang luas. Para kultivator di alam liar yang luas kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi mereka tidak dapat bersaing dengan kecepatan Master Muda dari klan keluarga besar negara bagian Jing. Lebih jauh lagi, karena kerajaan surgawi Tai'ah hampir tidak pernah mengadakan pemilihan kerajaan di alam liar yang luas, banyak dari anak-anak dari alam liar yang luas ini hanya dapat bergabung dengan Jin Longwei yang berusia di atas 16 tahun. Misalnya, Hu yang memasuki Jin Longwei pada usia 18 tahun. Bagi seorang kultivator, menjadi lebih muda adalah keuntungan. Dengan setiap orang berada pada level yang sama dan kekuatan yang sama, seorang anak berusia 14 tahun secara alami dapat membenci anak berusia 18 tahun. Para kultivator dari alam liar yang luas telah tiba di Kam Jin Longwei beberapa hari yang lalu. Dalam beberapa hari ini, mereka telah dikucilkan oleh Master Muda negara bagian Jing. Master Muda bangsawan ini secara alami membentuk faksi yang juga dikenal sebagai fraksi Master Muda negara Jing. Mereka besar jumlahnya dan kuat. Secara alami, anggota Jin Longwei yang berasal dari hutan belantara yang luas berada dalam posisi yang lebih rendah. Ketika memilih barak, fraksi Master Muda negara Jing menempati tempat terbaik di barak, dan putra dari alam liar yang luas harus menempati sudut. Ketika relik tulang dibagikan, fraksi Master Muda negara Jing menerima mayoritas, sementara mereka menerima paling sedikit. Termasuk selama makan di kantin, fraksi Master Muda negara bagian Jing akan memetik semua daging binatang yang mahal dengan energi yang lebih besar, menyerahkan daging berkualitas rendah kepada mereka. Selama kunjungan mereka ke Jenderal Yan, fraksi Master Muda negara Jing segera mengepung Thunder Sky Drum dan Frost Metal Blood Balls dan memasuki barisan untuk berlatih dan bertarung, sementara putra-putra alam liar dikucilkan ke samping. Sebenarnya, melihat kekuatan fraksi Master Muda negara bagian Jing, anak-anak dari hutan belantara yang luas ini harus mengakui kekuatan mereka, tetapi itu tidak berarti mereka takut pada mereka.
Anak-anak dari belantara yang luas memiliki keliaran dalam diri mereka. Mereka dibesarkan di lingkungan yang keras di padang gurun yang luas, sehingga mereka tidak mudah mengaku kalah. Melihat bahwa mereka telah diprovokasi, bagaimana mereka bisa menahannya lebih jauh? Seorang pemuda berkulit coklat berdiri di depan. Dia berusia sekitar 17 tahun dan kurus. Pandangannya seperti sambaran petir. Dia memberikan perasaan serigala yang datang dari hutan belantara yang luas. Namaku Heisa dari klan suku Blackrock. Jika kamu ingin menantangku, aku akan melawanmu. Hehe, tantangan. Beberapa master muda tersenyum mendengar kata-kata itu. Kita tidak menantangmu. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kita menantangmu. Ini semua permainan. Kata-kata arogan fraksi master muda negara bagian Jing membuat pembuluh darah Heisa muncul di dahinya. Permainan, baiklah, aku akan bermain denganmu. Itu bukanlah keputusan mendadak bagi Heisa untuk naik ke atas panggung. Dalam klan suku Blackrock, dia mungkin bukan yang terkuat, tapi dia yang tercepat. Di klan suku Blackrock, dia memiliki julukan petir hitam. Jika itu untuk mengalahkan Thunder Sky Drum, dia mungkin tidak bisa, tapi dia sangat percaya diri dengan arai Frost Metal Blood Balls. Ayo naik, Master Muda Jicang berkata saat dia melihat kebencian di mata Heisa. Ayo kita lakukan bersama-sama, supaya adil. Mengatakan itu, Master Muda Jicang melirik Yiyun dari sudut matanya. Pandangan sekilas ini tidak jelas, tapi Yiyun tajam jadi dia merasakannya. Yiyun tiba-tiba mengerti bahwa Master Muda Jicang ini tidak yakin akan statusnya sebagai ksatria kerajaan dari hutan belantara yang luas, maka dia memaksakan anak-anak dari alam liar yang luas itu. Kerajaan surgawi Tai'ah sangat mementingkan perawakan. Meskipun ia berasal dari alam liar yang luas, Yiyun, sebagai ksatria kerajaan memiliki perawakan yang jauh lebih tinggi daripada Master Muda Jicang dari klan keluarga besar. Apakah itu Master Muda Jicang atau Master Muda negara Jing lainnya? Tidak satu pun dari mereka dapat memprovokasi Yiyun di depan umum. Jika mereka datang ke dalam konflik dan bertengkar, penyelidikan akan membuktikan bahwa mereka tidak patuh, memberi mereka masalah. Oleh karena itu, mereka tidak berani pamer di depan Yiyun, tetapi mereka marah. Oleh karena itu, mereka menyerang kultivator hutan belantara yang luas, mencoba untuk menang melawan kultivator hutan belantara yang luas. Ini adalah pikiran mereka. Bagaimana faksi Master Muda negara bagian Jing, selebriti yang berasal dari klan keluarga besar dapat ditindas oleh sekelompok orang biadab dari hutan belantara yang luas? Setelah mengalami pertempuran sengit, mereka tetap tidak mendapatkan gelar ksatria kerajaan. Apa yang membuat Yiyun spesial? Jika aku harus mengatakan, 10 tingkat kesulitan terlalu membosankan, bagaimana menurutmu? Sama seperti Heisa dan Master Muda Jicang berdiri di tengah-tengah barisan, Master Muda Jicang tiba-tiba berkata. Heisa mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Master Muda Jicang tidak melakukan semuanya sebelumnya. Dia masih punya lebih banyak lagi. Dengan pertama kali tampil lemah untuk mencegah lawan menghindar, lalu memancingnya ke dalam pertempuran sebelum meningkatkan kesulitan adalah cara untuk mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Heisa segera memahami pikiran Jicang. Memang, saat dia berdiri di barisan itu, tidak ada cara untuk mundur. Bahkan jika Jicang membuat kesulitan menjadi lebih tinggi, dia harus menerimanya. Trik sederhana untuk tampil lemah sebelum memaksanya menemui jalan buntu. Meskipun trik ini sederhana, jangan lupa bahwa Jicang adalah seorang anak berusia 14 tahun, namun dia sangat licik. Master muda dari klan keluarga besar ini bukanlah rakyat biasa. Heisa menarik napas dalam-dalam saat wajahnya yang keriput menunjukkan semangat bertarung. Jicang masih memiliki lebih banyak waktu luang, tetapi dia masih cukup percaya diri dengan kemampuan gerakannya. Baiklah, kita akan bertarung dalam larik ini. 11 tingkat kesulitan, mulai. Master muda Jicang melambai dengan santai. Salah satu anggota faksi Master Muda negara bagian Jing berada di dekat panel kendali arai. Dia tertawa, Master Muda Jicang, beritahu aku jika itu tidak cukup sulit, aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Mengatakan itu, dia menekan kristal ke-11. Swoosh, swoosh, swoosh. 11 Frost Metal Blood Balls mulai bersiul di langit. Kesulitan ke-11 memiliki tambahan 1 bola darah logam frost daripada tingkat kesulitan ke-10, dan mereka bahkan lebih cepat sekarang. Kecepatan ekstrim membuat Frost Metal Blood Balls mengeluarkan suara siulan yang tajam. Jicang dan Heisa mulai bergerak di waktu yang sama. Keduanya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Sulit bagi orang untuk membedakan bayangan dari orang. Yiyun memperhatikan Jicang dan Heisa di samping. Setiap gerakan mereka bisa dilihat dengan jelas oleh Yiyun. Seolah-olah mereka bergerak perlahan di matanya. Untuk bisa mencapai elit Jin Longwei, mereka pasti tidak sederhana. Selain Yiyun adalah Huya yang berbicara. Dalam perjalanan ini, dia hanya mengucapkan sedikit kata. Yiyun mengangguk. Ya,
Kecepatan Heisa ini sangat cepat dan sebenarnya sedikit lebih cepat dari Ji-chang. Ini harusnya menjadi bakatnya. Sayangnya, Heisa melakukan banyak gerakan yang tidak perlu. Oleh karena itu, tindakan mengelaknya mungkin memiliki efisiensi kurang dari 40%. Adapun efisiensi mengelak Ji-chang setinggi 60-70%. Perbedaan besar ini tidak dapat diimbangi dengan sedikit peningkatan kecepatan. Saat Yi-yun mengatakan itu, Ji-chang tiba-tiba berteriak, tambahkan lebih banyak, 12 tingkat kesulitan. Di bawah penghindaran kecepatan tinggi, Master Muda Ji-chang masih bisa mengalihkan perhatiannya dan berbicara. Dia tertawa dengan arogan. Baik, pria di dekat panel kontrol array membuat senyum keji sebelum menekan kristal ke-12. 12 tingkat kesulitan. Suara siulan Frost Metal Blood Balls menjadi lebih tinggi frekuensinya. Bersama dengan satu bola darah Frost Metal tambahan, Ji-chang dan Heisa berada di bawah tekanan besar. Keringat mulai muncul di dahi Heisa. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang gagah muncul di dekat pintu masuk alun-alun. Dengan senyuman di wajahnya, dia mencatat dengan ketertarikan pada adegan dalam formasi bola darah logam Frost.